Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisatun Hasanah, NPM 1822011090, perwakilan dari kelompok 7B, akan mempresentasikan hasil diskusi analisis jurnal implementasi program kesehatan lansia di Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi penyakit kronis. Merupakan jenis penyakit degeneratif yang berkembang secara bertahap dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu lebih dari 6 bulan. Pada penyakit kronis ini menyebabkan ketidakmampuan pada penderitanya, dan untuk menyembuhkannya, penderita perlu melakukan perawatan dalam periode waktu yang cukup lama. Untuk penyakit kronis ini dapat diderita oleh semua kelompok usia, tingkat sosial ekonomi, dan budaya. Penyakit kronis antara lain penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronik. Untuk etiologi penyakit kronis dapat diderita oleh semua kelompok usia, tingkat sosial ekonomi, dan budaya. Adapun banyak beberapa faktor yang menyebabkan penyakit kronis dapat menjadi masalah kesehatan yang banyak ditemukan hampir di seluruh negara. Di antaranya, kemajuan dalam bidang kedokteran modern yang telah mengarah pada menurunnya angka kematian dari penyakit infeksi dan kondisi serius lainnya. Nutrisi yang membaik dan peraturan yang mengatur keselamatan di tempat kerja yang telah memungkinkan orang hidup lebih lama, dan gaya hidup yang berkaitan dengan masyarakat modern yang telah meningkatkan insiden penyakit kronis. Untuk penyakit kronis pada lansia terdiri dari diabetes mellitus yang merupakan penyakit gangguan metabolik yang disebabkan oleh penurunan atau ketidakmampuan pankreas dalam memproduksi insulin. Untuk yang kedua yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, merupakan peningkatan abnormalitas tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus dan dalam suatu periode. Untuk penata laksanaan penyakit kronis pada lansia, yang pertama yaitu program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis. Program pengelolaan penyakit kronis merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS. Untuk yang kedua yaitu tujuan program pengelolaan penyakit kronis. Tujuan Prolanis adalah untuk mendorong peserta menyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75%. Untuk yang ketiga yaitu bentuk pelaksanaan. Yang pertama yaitu konsultasi medis dilakukan dengan cara mengkonsultasikan antara peserta Prolanis dengan tim medis. Jadwal konsultasi disepakati bersama antara peserta dengan fasilitas kesehatan pengelola. Untuk yang kedua yaitu edukasi kelompok peserta Prolanis. Edukasi ini kegiatannya untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dalam upaya memulihkan penyakit dan mencegah timbul kembalinya penyakit serta meningkatkan status kesehatan bagi peserta Prolanis. Untuk yang ketiga yaitu home visit. Home visit adalah kegiatan pelayanan kunjungan ke rumah peserta Prolanis untuk memberikan informasi atau mengedukasi kesehatan diri dan lingkungan bagi peserta Prolanis dan keluarga. Terus selanjutnya yaitu pemantauan status kesehatan atau screening kesehatan, mengontrol riwayat penyakit kesehatan untuk mencegah agar tidak terjadi komplikasi atau penyakit berlanjut. Dan untuk yang terakhir yaitu reminder melalui SMS atau gateway. Ini merupakan kegiatan untuk memotivasi peserta untuk melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan pengelola melalui peringatan jadwal konsultasi ke fasilitas kesehatan melalui pengelolaan tersebut. Untuk sarana ini agar tersampaikannya reminder jadwal konsultasi peserta ke masing-masing fasilitas kesehatan pengelola.
Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis jurnal berdasarkan IMRAT dengan judul Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Prolanis. Untuk yang pertama, untuk introduction-nya, yaitu penyakit kronis merupakan permasalahan kesehatan yang cukup serius dan penyebab kematian terbesar di dunia. Pada tahun 2008, penyakit kronis menyebabkan kematian pada 36 juta orang di seluruh dunia atau setara dengan 36% jumlah kematian di dunia. Untuk berdasarkan hasil Riksdas pada tahun 2013, penyakit kronis merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Sejak tahun 2014, BPJS Kesehatan telah menerapkan program pengelolaan penyakit kronis. Penyakit kronis yang termasuk ke dalam program Prolanis yaitu hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2. Untuk prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada umur lebih dari 18 tahun sebesar 25,8%. Tetapi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan atau riwayat minum obat hanya sebesar 9,5%. Data ini ditinjau dari hasil riset kesehatan dasar atau Riksdas Indonesia tahun 2013. Untuk prevalensi DM untuk umur lebih dari 15 tahun sebesar 6,9%. Dari 6,9% penderita DM yang didapatkan 30,4% yang telah terdiagnosis sebelumnya dan 69,9% tidak terdiagnosis sebelumnya. Untuk metodenya, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang penyajian datanya menggunakan pola deskriptif. Untuk penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat dengan 4 narasumber utama dan 3 narasumber triangulasi yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Untuk cara pemilihan narasumber penelitian ini tidak didasarkan pada jumlah, tetapi berdasarkan asas kesesuaian dan asas kecukupan. Untuk instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu oleh alat perekam suara dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan data yang diperoleh dapat tersimpan dengan baik dalam alat perekam suara. Untuk prosedur penelitian ini terdiri dari tahap pra-penelitian, penelitian, dan juga pasca penelitian. Sumber data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari narasumber utama dan triangulasi, yaitu data tantangan implementasi, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi program pengelolaan penyakit kronis di Puskesmas Halmahera. Untuk resultnya, pelaksanaan program pengelolaan penyakit kronis sudah diadakan rutin sebulan sekali pada hari Kamis minggu pertama sejak tahun 2014 di Puskesmas Halmahera. Untuk Prolanis ini merupakan program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Untuk peserta Prolanis itu merupakan seluruh peserta BPJS Kesehatan yang menyandang penyakit kronis baik berusia lanjut maupun masih produktif, yang tentunya sudah terdaftar di PPK 1 Puskesmas Halmahera. Dalam pelaksanaannya, indikator keberhasilan implementasi Prolanis yaitu ketika jumlah kunjungan peserta mencapai 75%. Jika dilihat dari data dasar Prolanis Puskesmas Halmahera Kota Semarang, indikator keberhasilan implementasi Prolanis belum mencapai 75%. Selanjutnya yaitu untuk analisisnya. Dari hasil penelitian ini didapatkan jika hipertensi dan diabetes tipe 2 merupakan penyakit kronis yang termasuk di dalam program Prolanis ini dengan prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 25,8%, sedangkan prevalensi diabetes mellitus tipe 2 sebesar 6,9%. Untuk kelebihan
dari penelitian ini, yaitu pemberian informasi terkait program Prolanis dijelaskan dengan sangat lengkap. Di dalam penelitian dijelaskan tentang implementasi kebijakan Prolanis dilaksanakan. Lalu hasil penelitian yang didapatkan dijelaskan dengan lengkap pada setiap bagian atau kategori yang diteliti. Lalu dalam proses pengambilan data, untuk kekurangannya, yang pertama di dalam jurnal peneliti dalam penyajian data hanya digambarkan secara sistematis saja dengan pengambilan data metode wawancara yang dibantu oleh alat perekam suara. Dalam proses pengambilan data disebutkan jika komunikasi yang dilakukan belum dapat berjalan dengan baik, yang disebabkan kurangnya penyalur transmisi yang baik, kejelasan informasi yang disampaikan, dan konsistensi. Lalu kurangnya sumber daya yang kurang dari kebutuhan, misalnya tempat pengambilan data dan pembiayaan, serta belum terdapat SOP yang dilakukan saat penelitian berlangsung. Langsung kita ke diskusinya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penata laksanaan program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis di Puskesmas Halmahera belum mencapai indikator 75%. Kemudian untuk masalah komunikasi juga belum dapat berjalan dengan baik. Koordinasi yang dilakukan secara langsung oleh pemegang program Prolanis dan kepala puskesmas. Pada saat evaluasi, kepala puskesmas hanya melakukan pemantauan apakah Prolanis berjalan rutin dan tidak ada masalah. Akan tetapi untuk koordinasi antara sesama pelaksana terjalin secara langsung pada saat kegiatan di Puskesmas Halmahera juga belum pernah dilakukan pelatihan. Padahal untuk sumber daya mulai dari SDM, dana dan fasilitas sudah memadai, akan tetapi tempat kegiatannya kurang memadai. Untuk kesimpulannya, sejak tahun 2014, BPJS Kesehatan telah menerapkan program pengelolaan penyakit kronis yang merupakan sistem pelayanan kesehatan untuk mengelola penyakit hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2. Untuk Puskesmas Halmahera sudah melaksanakan Prolanis selama 2 tahun serta memiliki 1.828 pengunjung untuk penyakit hipertensi dan 1.091 pengunjung untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2. Untuk komunikasi dalam implementasi Prolanis di Puskesmas Halmahera belum berjalan dengan baik. Lalu sumber daya dalam implementasi Prolanis di Puskesmas Halmahera sudah tersedia, akan tetapi belum pernah dilakukan pelatihan untuk pelaksana Prolanis. Disposisi implementasi Prolanis dalam pembentukan kelompok Prolanis memang sudah sesuai dengan panduan, akan tetapi kegiatan kelompok Prolanis di luar kegiatan yang ada di puskesmas belum berjalan. Dan ini daftar pustakanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.